warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, atau bisa dibilang menjelaskan sebuah materi, yaitu materi proses treating pada produk minyak dan gas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari perkenalan, nama saya Ajari Tegantari. perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Marulita Nabutan Purba. Perkenalkan, nama saya Doni Prasetya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari proses treating. Silakan menyaksikan. Proses treating adalah salah satu proses yang tujuannya untuk menurunkan impurities serendah mungkin yang terkandung di dalam minyak bumi. Impurities tersebut dihilangkan antara lain: 1. Menghindari korosif terhadap peralatan. 2. Mencegah deaktivasi katalis. 3. Untuk memperbaiki mutu finish produk maupun intermediate produk. 4. Menghilangkan senyawa yang dapat mengotori udara dan air sehingga merusak kelestarian lingkungan dan membahayakan keselamatan lingkungan. 5. Menghilangkan pengaruh impurities dalam finish produk sehingga syarat-syarat spesifikasi dapat dipenuhi dan tetap terpenuhi selama produk dalam penyimpanan dan distribusi. Jenis-jenis treating. Yang pertama ada caustic treating, yang kedua ada acid treating, yang ketiga ada Marox treating, yang keempat ada hydro treating. Oke, yang pertama adalah caustic treating. Caustic treating merupakan treating untuk strip produk yang akan perbaiki mutunya, mulai dari segi warna dan lain-lain. Konsepnya seperti ini, yaitu senyawa-senyawa organik dari komponen sulfur seperti asam niklinik merkaptan akan diikat oleh soda, dan sehingga senyawa-senyawa tersebut akan di-remove atau dikeluarkan dari strip produk. Jadi proses dengan soda ini akan menghilangkan karbonil sulfida, asam lactanic, dan lain-lain pada kerosin dan gasolin, terutama pada crude naphthenic aromatik mengandung asam-asam seperti naphthalene dan phenol. Tujuan treating ini yaitu menetralkan sisa-sisa asam pada treating asam sulfat atau organic ester. Secara umum, soda dipakai dalam larutan NaOH, KOH, natrium bikarbonat, kalium hidroksida, dan magnesium hidroksida. Reaksi kimia bisa tertera di dalam slide, yaitu asam sulfur ditambah NaOH menjadi natrium hidrosulfur ditambah air, begitu seterusnya. C. Acid treating. Proses ini digunakan untuk mengurangi kadar sulfur, aspalatik, dan memperbaiki stabilitas warna dan bau dari bermacam-macam fraksi minyak. Pada umumnya, asam sulfat yang digunakan adalah asam sulfut kuat 93-98% atau 66 derajat BE atau BOM. Untuk mengikat aromatik dan olefin hidrokarbon dapat digunakan asam sulfat lemah. Kecepatan reaksi H2SO4 pada berbagai impurities agaknya menunjukkan sebagai berikut. Pertama, senyawa N sama dengan amin amino. Yang kedua ada aspaltik. Yang ketiga ada olefin. Yang keempat ada aromatik. Yang kelima ada naphthenic acid. Reaksi kimia. Dearomatisasi menggunakan H2SO4 pekat, misal dalam gasolin. Yang kedua, deolefinisasi jangan memakai H2SO4 pekat. Ingat, fungsi katalis pada polimerisasi dan alkifasi kepekatan yang dipakai H2SO4 85-90%. Yang ketiga, desulfurisasi, pengikat dari H2S dan belerang yang dibebaskan yang terbentuk larut dalam rafinat, kemudian dicuci dengan NaOH dan air. Untuk RSH, temperatur direndahkan agar desulfida RSR yang terbentuk larut dalam H2SO4. Oke, selanjutnya adalah Marox treating. Tujuan dari proses ini adalah menurunkan kadar-kadar senyawa merkaptan dengan cara mengkonversinya menjadi senyawa disulfida. Merkaptan tersebut dioksidasi dengan udara dan dibantu katalis berupa senyawa organometal.
seperti contoh dimetil magnesium. Dan uraian campuran proses ini yang pertama adalah dimasukkan, larutan kaustik dimasukkan ke dalam pre-wash kolom untuk melaksanakan reaksi dan kemudian disaring melalui saringan pasir. Dan campuran yang keluar dari saringan pasir diinjeksi dengan udara sebelum memasuki beroks reaktor, di mana pada prinsipnya akan terjadi reaksi. Dan selanjutnya, reaktor effluent atau reaktor yang tadi dialirkan ke dalam caustic settler untuk memisahkan larutan kaustik dari fraksi atau bagian-bagian, atau biasanya kerosin yang diproses. Dan kemudian beroks kerosin tersebut akan dicuci dengan air untuk membersihkan sisa-sisa kaustik yang masih ada, dan disaring lagi melalui saringan garam agar airnya terserap, dan akhirnya melalui clay filter untuk mendapatkan treat kerosin yang benar-benar jernih dan warna keemasan. Proses hydrotreating. Kenaikan pesat dalam proses catalytic reforming telah menimbulkan produk samping berupa gas hidrogen dalam jumlah dengan konsentrasi kemurnian serta tekanan tinggi. Kenyataan ini mendorong untuk proses desulfurisasi katalitik dan proses-proses lain yang memerlukan konsumsi gas H2. Kenaikan penggunaan proses desulfurisasi katalitik menggunakan gas H2 dengan relatif murah karena tersedia dalam proses catalytic reforming dan keperluan utama unit desulfurisasi feedstock. Proses desulfurisasi katalitis dapat dibagi menjadi dua golongan. Satu, menggunakan gas H2 bebas dan akibat suatu kelebihan konsumsi gas H2. 2. Menggunakan hasil H2 dalam prosesnya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari hydrotreating. Yang pertama ada naphtha hydrotreating dan hidrodesulfurisasi. Yang saya jelaskan adalah naphtha hydrotreating. Fungsi dari hydrotreater ini adalah menghilangkan kandungan sulfur dari unstabilizer naphtha sehingga 1 ppm. Yang kedua, untuk menghasilkan naphtha yang memenuhi syarat untuk feedstock dalam proses catalytic reforming unit. Metode yang dipakai adalah self-vapor phase hydrotreating. Prinsip dari proses ini adalah reaksi hidrogenisasi yang dibantu oleh katalis. Katalis tersebut berupa kobalt dengan alumina sebagai pembawa. Reaksi-reaksi yang penting pada proses hydrotreating yang terjadi adalah menghilangkan sulfur yang berbentuk H2S. Kehilangan sulfur dapat mencapai 90% lebih. Sulfur dihilangkan sebagai H2 dalam bentuk gas dan mudah dipisahkan dalam senyawa hidrokarbon. Katalis dan kondisi proses umumnya dipilih dengan meminimize reaksi samping seperti hidrogenisasi, hydrocracking, penjenuhan senyawa aromat pada kondisi operasi yang kuat. Senyawa O2 dapat diubah menjadi air, senyawa N menjadi amonia, dan dalam reaksi berat sampai crude oil dapat mereduksi kandungan logam. Selanjutnya akan dijelaskan sama Tia. Oh ya, sekedar tambahan sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses naphtha hydrotreating. Yaitu yang pertama, feed dibersihkan terlebih dahulu dari kandungan airnya, kemudian diinjeksi dengan gas hidrogen dari platformer. Selanjutnya dipanaskan pada furnace atau tungku pada suhu 300 derajat Celcius, dan feed tersebut masuk ke reaktor dari atas. Hasil reaksi keluar dari bawah, kemudian didinginkan dengan cooler. Kemudian dimasukkan ke separator HPS dan LPS untuk dipisahkan liquid hydrocarbon, sour water, dan gas. Gas dari separator untuk suplai gas sistem, sedang sour water dikirim ke sour water system, dan liquid masuk stabilizer untuk mendapatkan naphtha untuk feedstock plate forming unit. Kondisi operasi umum katalis CO MO dari alumina sebagai carrier, yaitu temperatur pada suhu 260 sampai 370 derajat Celcius, tekanan yaitu 20 sampai 60 kg per cm pangkat 2, dan space velocity yaitu 2 sampai 10. 2. Hidrodesulfurisasi. Dalam menghilangkan sulfur dalam senyawa hidrokarbon dalam fraksi minyak, gas H2 dengan bantuan panas dan katalis akan memutus ikatan belerang dari ikatan kimianya, yaitu ikatan belerang dengan karbon.
Kemudian senyawa hidrogen sulfida akan memisahkan diri pada bentuk gas umumnya. Hidrodesulfurisasi merupakan proses unik menghilangkan sulfur dari produk-produk minyak bumi dan bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari refinery stream. Prosesnya dalam merubah suatu impurities belerang jadi hidrogen sulfida. Karena reaksi dengan H2 dalam katalis yang tersedia, banyak perusahaan minyak telah mengembangkan proses ini dan memilih bermacam-macam variasi proses. Tetapi prosesnya secara fundamental adalah sama. Dua versi sel dari proses antaranya. Yang pertama, sel trickle hydrodesulfurisasi untuk processing dari hasil crack medium dan heavy distillate. Yang kedua, sel vapor hydrotreating untuk processing distillate ringan. Reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi dari mercapatan, sulfida, leopin, dan disulfida. Hidrodesulfurisasi juga memperbaiki mutu dan warna serta bau. Warna yang tidak stabil disebabkan adanya senyawa N dalam minyak, adanya bau disebabkan senyawa asam yaitu O2. Dalam minyak misalnya senyawa penol, komponen-komponen belerang lebih banyak terdapat pada fraksi-fraksi lebih berat. Oleh karena itu, kondisi operasi gasiol hidrodesulfurisasi lebih berat daripada nepta karena jumlah kadar belerang pada gas oil lebih banyak. Untuk proses penghilangan kadar sulfur dalam gas oil, misalkan dengan proses sel trickle desulfurisasi dengan katalis CO dan MO, kobalmoliodep dengan aluminium oksida sebagai karir. Dengan bantuan katalis ini, dalam reaktor terjadi reaksi desulfurisasi, denitrifikasi, dan hidrogenasi. Dalam operasinya diperlukan gas H2 untuk mengikat es berasal dari platforming unit. A. Uraian proses. LGO setelah kontak dengan H2 dan recycle gas masuk ke HE, kemudian mengalir ke dalam furnace, selanjutnya masuk ke reaktor. Dalam reaktor terjadi reaksi kimia pengikat belerang. Hasil reaksi keluar dari bottom reaktor mengalir ke vessel di mana terjadi pemisahan antara gas dan cairan. Gas disirkulasikan sedang liquid masuk ke stripper atau dryer. Sebagai masuk vessel kemudian dibuang ke flare dan produk like gas oil yang bebas belerang ditampung. Pada umumnya proses desulfurisasi terdiri dari 3, yaitu reaktor, stripper, dan kompresor. LGO sebagai umpan diinjeksikan bersama-sama dengan gas H2 dan recycle gas mengalami pemanasan pendahuluan di HE, kemudian dipanaskan dalam dapur sehingga suhu mencapai 320 derajat. Selanjutnya dimasukkan ke reaktor. Reaktor berupa drum vertikal yang berisi katalis. Produk dari reaktor melalui dasar didinginkan melalui HE, kemudian masuk HPS dengan tekanan 51 kg/cm3. Gas yang keluar dari separator melalui jaringan induk diinjeksi dengan waste oil. Biasanya dipakai kero untuk menghilangkan senyawa karbon serta impurities yang terkait gas H2. Kemudian HE dan masuk ke sevel, sebagian dibuang ke flare, sebagian masuk ke recycle gas drum untuk memisahkan cairan selanjutnya, masuk ke gas kompresor sebagai recycle gas. Cairan dari separator HPS masuk ke LPS. Bottom produknya dikirim ke seksi stripper sedang top produk mengalir ke vessel untuk memisahkan air, waste oil, dan gas. Terima kasih sudah menyimak video yang sampai akhir. Kami harap kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan sejauh ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.